Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi asuransi syariah dan perbankan SKB PAI CPNS, insya Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel Ayah Jud. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu tentang asuransi syariah. Nah, kita akan melihat tentang prinsip dari asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuransi, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Nah, jadi asuransi ini bisa kita bilang ini adalah pertanggungan ya. Jadi asuransi ini adalah suatu proses asuransi. Ini asuransi jiwa ya, contohnya ya, asuransi jiwa ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, kemudian kita akan lihat asuransi dalam ajaran Islam atau asuransi syariah merupakan salah satu upaya seseorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam maupun takdir buruk lainnya. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Ketiga, mengelolanya bersama-sama. Nah, teman-teman, jadi asuransi ini kalau misalnya kita lihat dalam segi syariahnya, ini asuransi ini adalah, yaitu kita sebagai manusia itu akan ada saling tolong-menolong, karena kita tidak tahu bagaimana kita ke depannya, seperti itu. Jadi misalnya bisa kita bilang asuransi syariah. Jadi asuransi syariah berupa apa? Jiwa. Jadi apabila seorang sudah meninggal dunia, itu bagaimana penanggungannya gitu. Makanya diadakannya asuransi syariah. Oke, kemudian kita akan lihat perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, asuransi syariah ini berdasarkan dengan ajaran Islam, sesuai dengan aturan-aturan Islam. Kita akan melihat perbedaan-perbedaan dari kedua asuransi ini, yaitu antara syariah dan konvensional. Nah, kita akan lihat yang pertama, ini adalah asuransi konvensional. Nah, asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus. Nah, jadi ini apabila kita menyetorkan dana ke asuransi konvensional, ini berupa premi ya. Premi yang harus kita bayar setiap bulannya, ini dananya ini akan hangus, tidak bisa kita ambil lagi, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Jadi ketika kita ingin keluar dari asuransi ini konvensional, jadi kita tidak bisa melanjutkan lagi pembayaran premi, dan kita ini dana yang kita sudah kita setor akan hangus, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, ini asuransi konvensional. Jadi kita harus siap dengan resiko yang ada di asuransi konvensional. Nah, ini asuransi konvensional ya teman-teman. Jadi dana yang kita store ini hangus, atau dana premi yang kita setorkan setiap bulan ini
hangus walaupun kita telah mengundurkan diri sebelum jatuh masa tempo. Nah, misalnya masa temponya berapa tahun? 3 tahun. Jadi kita harus menyetorkan 3 tahun masa temponya. Walaupun kita sudah mengundurkan diri, namun kita harus tetap melanjutkan premi pembayarannya. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini seperti apa? Nah, kita akan lihat mekanismenya, yaitu tidak mengenal dana hangus. Berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya konvensional tadi, ini dikenal dengan dana hangus. Sedangkan asuransi syariah ini tidak mengenal dana hangus. Jadi seperti apa tidak mengenal dana hangus? Jadi peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya konvensional ini jelas hangus, dia tidak bisa lagi mengungkit dana-dana kita yang ada di asuransi ini, hangus semuanya. Bahkan kita harus menyetor premi setiap bulan kalau misalnya belum jatuh tempo. Kalau asuransi syariah, ini mekanismenya ini sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu tidak mengenal dana hangus. Jadi misalnya kita ingin mengundurkan diri, itu dana yang premi atau yang sudah kita setorkan ini bisa kita ambil kembali. Jadi jelas ya teman-teman perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan asuransi, bagusnya kita melakukan asuransi yang syariah. Jadi akadnya ini jelas ya. Di syariah ini akadnya jelas, tidak bercampur baur dan tidak merugikan sepihak. Jadi intinya di sini adalah saling tolong menolong di sini. Apabila ada kecelakaan, jadi berlaku di sini asuransi, harus asuransi jiwa, asuransi kecelakaannya seperti itulah teman-teman. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat tentang perbankan. Nah, ini perbankan, ini kaitannya dengan bank teman-teman. Nah, jadi kita nih harus hati-hati yang berkaitan dengan bank atau perbankan. Nah, kita akan lihat bagaimana pengertian perbankan. Yaitu bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, ini bank hakikatnya adalah bunga, sistem kerjanya ini adalah bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun menyimpan, baik berupa uang, barang berharga dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Nah teman-teman, jadi hakikat perbankan ini tidak terlepas daripada bunga. Ini adalah sistem bunga, ini adalah sistem perbankan. Ini secara umum ya teman-teman. Ini bukan secara syariah. Kita juga akan melihat nanti bagaimana sistem perbankan secara syariah. Apakah bunga ini, sistem bunga ini juga masih digunakan? Kita akan lihat teman-teman. Nah, kita akan lihat bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bank konvensional. Yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Nah, yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang berfungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Nah teman-teman, jadi kalau bank konvensional ini dia menggunakan sistem bunga. Jadi di sini dia pada hakikatnya dia ini membantu. Namun di situ walaupun membantu masyarakat ataupun membantu perorangan, membantu perusahaan, namun hakikatnya tetap menggunakan sistem bunga. Baik itu kita meminjam uang, menabung uang, nah seperti itu teman-teman. Jadi konvensional ini tidak terlepas dari bunga. Jadi uang kita itu diputar-putar, kemudian dihasilkan bunga. Kalau kita meminjam uang, itu kita akan harus bisa membayar bunga. Jadi pihak banknya ini tidak ingin rugi. Jadi dari bunganya itulah
dapat dihasilkan. Kemudian kita akan melihat bank Islam atau bank syariah. Nah, bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam. Jadi istilah bunga dalam bank konvensional ini tidak ada dalam bank Islam. Nah, kalau bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Jadi kalau bank konvensional tadi kan lebih mengutamakan sistem bunga. Nah, kalau bank syariah ini bank yang menurut agama Islam sesuai dengan syariat Islam. Jadi bank ini menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Dan tidak ada istilah bunga. Jadi tidak ada istilah yang sama seperti bank konvensional, yaitu tidak ada dalam Islam. Jadi bank konvensional ini kalau misalnya kita kaitkan dengan bank syariah, jadi bank konvensional ini merupakan sistem bunga, sedangkan bank syariah ini merupakan syariat Islam. Jadi tidak ada bunga di dalamnya. Jadi bagaimana teman-teman kita bisa membedakannya? Nah, kita akan lihat. Nah, jadi bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. Nah, jadi kan bank syariah ini kan pingin tuh tidak ada yang namanya bunga dari bank. Jadi makanya syariah itu adalah sesuai dengan syariah Islam. Jadi bagaimana caranya agar bersih dari riba? Nah, seperti ini. Kita akan lihat. Yang pertama adalah mudharabah. Nah, ini sistem bank syariah ya, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Nah, jadi kalau sistem mudharabah ini pemilik modal. Pemilik modal ini kita katakan adalah bank. Jadi bank menyalurkan modal kepada si pemilik usaha. Ya, kemudian di sini ada perjanjian bagi hasil. Jadi kerugiannya ditanggung oleh sama-sama sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi bank di sini tidak punya intervensi dalam manajemen perusahaan ini. Jadi ini perusahaan ini yang adalah pelaku usaha yang mengatur, bukan bank. Jadi jelas ya, tidak ada unsur bunga di sini. Jadi kalau misalnya bank memberikan modal kepada yang melakukan usaha, kemudian si usaha ini mengelola modal tersebut, kemudian keuntungan dari itu dibagi dengan bank. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada unsur bunga di situ ya. Kemudian kita akan lihat tentang musyakarah. Nah, musyakarah ini adalah kerjasama antara pihak bank dengan pengusaha, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung ruginya secara bersama-sama. Nah, kalau musyakarah ini pihak bank atau yang punya usaha itu sama-sama menanam modal di situ. Jadi di sini sama-sama kedua pihak ini punya modal. Jadi bank punya modal, pengusaha ini juga punya modal, orang yang membuat usaha ini. Jadi memiliki saham. Jadi kedua saham ini digabungkan dan kedua belah pihak ini boleh mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya juga secara bersama-sama. Jadi kalau musyakarah ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama, di mana sahamnya juga sama-sama, saham bank dengan saham orang yang punya usaha itu sama-sama digabungkan. Jadi untung ruginya itu sama-sama ditanggung gitu. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat wadiah. Nah, wadiah ini adalah jasa penitipan uang, barang atau deposito maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik dan oleh pihak bank. Jadi ini adalah bisa dibilang jasa penitipan uang, penitipan barang, deposito. Kan ada tuh ya, sering kita dengar ya. Jadi ini merupakan suatu amanah. Amanah dari nasabah dipelihara dengan baik oleh bank. Jadi ini tidak ada mengambil keuntungan. Jadi kalau misalnya dititipinnya itu adalah surat berharga, jadi surat berharga itu tetap akan dikembalikan, nggak ada bunganya di situ. Jadi uang, misalnya uang penitipan uang dititipkan 100 juta, jadi waktu dikembalikan itu juga 100 juta sesuai.
Begitu juga dengan barang atau deposito. Ya, jadi sama ya teman-teman. Jadi tidak ada di sini, ini istilahnya pemeliharaan oleh bank. Jadi bank memelihara ini tidak terjadi kerusakan. Namun di situ tidak ada unsur ribanya gitu. Kemudian kita akan melihat tentang qardul hasan. Nah, ini masih tentang bank konvensional, bank syariah ya teman-teman. Ya ini pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabah. Nah, ini teman-teman, kalau qardul hasan ini adalah diberikan dalam keadaan darurat. Jadi ini di sini kalau misalnya si nasabah ini jadi diberikan pembiayaan atau diberikan simpanan pokok. Jadi pada saat ini tidak penyetorannya ini tidak dikenakan bunga. Jadi hanya bayar pokoknya saja. Nah, pada saat jatuh tempo. Nah, ini kan dikhususkan ya pada orang yang mengambil, biasanya tuh orang yang punya deposito ya di bank tersebut, sehingga menjadi keistimewaan bagi nasabah tersebut, diberikannya itu pembiayaan yang pengembalian simpanan pokoknya itu pada saat jatuh tempo saja gitu. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang murabahah. Jadi itu adalah suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produk. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dari beberapa keuntungan yang hendak diambilnya. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Jadi kalau murabahah ini dalam fiqh menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjualan ini sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin membeli sebuah rumah, atau bisa kita katakan kita ingin membeli rumah subsidi. Nah, kita tidak mempunyai dana untuk membeli rumah tersebut secara kontan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita mendatangi bank. Kita mengatakan bahwa kita memerlukan uang sekian 100 juta misalnya untuk dibayarkan kepada developer yang punya rumah. Boleh bank itu mengiyakan ya, membolehkan dengan catatan. Jadi si bank ini akan membayarkan rumah itu, misalnya rumah itu harganya 100 juta. Jadi akan dibayarkan, ada pihak bank akan membayar pada developer. Kemudian kita akan menyicil kepada bank. Jadi bank mengatakan, jadi saya sudah melunasi rumah itu kepada developer dengan harga 100 juta. Jadi kita sebagai pihak yang meminta tolong pada bank, kita membayar kepada bank secara nyicil dengan harga 150 juta. Nah, seperti itu. Jadi jelas teman-teman. Jadi ini nggak ada unsur riba. Jadi istilahnya kita beli ke bank secara kredit gitu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jangan salah-salah. Jangan salah-salah dalam bagian hukum perbankan ini. Jadi emang agak sulit ya teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Membedakan bagaimana yang mengandung unsur riba dan enggak. Jadi yang namanya kita mengikuti ajaran agama Islam sesuai dengan syariat Allah, ya tentunya kita akan menghindari yang namanya riba. Alhamdulillah sekarang bank udah banyak ya yang bank yang sifatnya syariah, udah banyak. Nah, jadi kita kalau memang ada syariah ya kita kedepankan yang syariah. Jadi jelas ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sekian, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya. Nah, apabila ada masukan, kritikan, saran, atau komentar, atau pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi.
Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat mengikuti terus channel ini. Insya Allah akan ada video-video pembelajaran selanjutnya terkait dengan SKB PAI CPNS. Nah teman-teman, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Jangan lupa ikutin terus channel Ayah Jud. Insya Allah bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datang dari kebodohan saya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila ada kebenaran, alhamdulillah, silahkan diambil ibrahnya. Jadi sekian teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.